Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderina Blian Vindi Prasti dengan NIM 1905076066, mahasiswi Universitas Mula Warman, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran yang mana video ini adalah tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, sehat semua ya. Hari ini hadir semua? Baik, Ibu akan absen satu persatu. Putri Indri Wahyuni hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Rian Prasetyo hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Nadia Putri hadir? Hadir, Ibu. Oke, hadir. Sarni Putri hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Yang terakhir, Andika Pratama hadir? Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelasnya dapat memimpin doa. Mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Pada pertemuan minggu lalu masih ada yang ingat kita belajar materi tentang apa? Saya, Bu. Ya, boleh sebutkan materi tentang apa? Teks cerita Ya, pendek. betul. Teks cerita pendek. Coba Putri, apa itu cerita pendek? Cerita yang tidak terlalu panjang. Betul. Jadi, untuk kali ini kita akan melanjutkan belajar materi mengenai meneladani kehidupan dari cerita pendek. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaan. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Jadi setelah minggu lalu belajar mengenai teks cerita pendek, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan masih berkaitan dengan materi minggu lalu mengenai unsur-unsur pembangun cerita pendek dan dapat ditelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Jadi silahkan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya untuk mencatat dan buka buku paketnya halaman 32. Sudah dibuka buku paketnya semuanya? Halaman 32. Oke, coba lihat di situ kita akan membahas mengenai materi pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian nilai-nilai kehidupan cerpen, dan selanjutnya itu ada struktur cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen, dan yang terakhir penugasan membuat cerpen. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Di sini pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Masih ingat? Penjelasan minggu lalu Ibu sudah jelaskan apa itu pengertian cerpen. Coba Rian dijelaskan apa itu pengertian cerpen? Ya, betul. Jadi cerpen adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita, yaitu cerita pendek. Di sini cerpen bisa disebut juga dengan sebuah prosa fiksi. Masih ingat kemarin? Prosa fiksi yang isinya tentang pengisian yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Di sini ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Ingat ya. Kemudian tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. Artinya cerpen dan novel itu katanya lebih banyak
novel gitu ya. Karena di sini sudah diberikan keterangan bahwa cerita pendek artinya sebuah cerita yang hanya mengisahkan sebuah permasalahan atau konflik. Kemudian yang ketiga, isi kebanyakan mencerminkan tentang kisah-kisah sehari-hari gitu ya. Jadi anak-anak bisa membuat cerpen dalam kisah kesehariannya gitu ya. Lanjut, kemudian pengertian selanjutnya ada tokoh cerpen sederhana dan karakternya tidak mendetail, bersifat fiktif, kemudian habis ceritanya jika dibaca sambil dalam keadaan duduk. Beda dengan novel gitu ya anak-anak. Jadi di sini cerpen itu lebih singkat. Kalau duduk kemudian fokus dibaca itu akan berakhir ceritanya. Beda dengan novel yang harus dibaca beberapa hari gitu ya. Kemudian di sini yang terakhir, kata-kata mudah sekali dipahami oleh pembaca gitu ya, dan kesan yang diberikan atau yang disampaikan mendalam sehingga pembaca dapat merasakan gitu ya cerita dalam cerpen tersebut gitu. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada nilai-nilai dalam cerpen. Coba perhatikan di halaman 33 di situ. Yang pertama ada nilai apa? Ya betul, nilai moral atau etika. Apa itu nilai moral atau etika? Ada yang tahu? Coba bisa dibacakan. Iya, jadi di situ adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada gitu ya dalam suatu masyarakat atau lingkungan masyarakat atau kelompok manusia gitu. Jadi contoh ketika minuman keras gitu ya, minuman keras tentu bertentangan dengan nilai moral atau nilai yang tidak beretika gitu ya di dalam lingkungan gitu. Kemudian selanjutnya ada nilai apa lagi? Nilai sosial. Ya, di situ nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah sosial. Artinya berkaitan dengan sosial gitu ya, dan hubungannya dengan manusia dan juga dengan masyarakat. Contoh, nilai gotong royong sesuai dengan nilai sosial masyarakat desa karena berbaur gitu ya, saling bekerja sama. Kemudian selanjutnya ada nilai apa? Iya, nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan, adat istiadat, ataupun kebiasaan suatu masyarakat. Contoh, budaya sabung ayam di Bali itu sangat populer gitu ya. Kemudian budaya individualisme masyarakat atau metropolitan gitu ya. Budaya yang ada di daerah anak-anak itu adalah sebuah nilai budaya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada nilai estetika atau keindahan. Artinya di sini ada keindahan, berarti di dalam nilainya itu berkaitan dengan apa? Keistimewaan gitu ya. Jadi di sini nilai yang berkaitan dengan segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan, kemudian keistimewaan, tokoh dan lingkungan sekitar gitu ya. Contoh, rambutnya terurai layaknya kilauan emas terkena mentari. Di sela-sela keindahan, matanya terhias indah gumpalan berlian. Di kedua lesung pipinya serta manik-manik indah terlihat indah antara senyumnya. Nah, gitu ya. Jadi di dalam cerita tersebut ada keindahannya gitu ya, ada keistimewaannya. Yang terakhir ada nilai apa? Coba disebutkan. Iya, nilai religius. Artinya di sini nilai-nilai yang berkaitan dengan ketuhanan atau agama atau kepercayaan gitu ya. Contoh, di antara kelaparan dan kehausan masih ia menyebut nama Allah. Artinya Allah itu selalu ada. Allah selalu membantu kita gitu ya dalam keadaan susah maupun senang gitu. Oke, lanjut. Kemudian di halaman 34 itu ada kebahasaan cerpen. Coba ada berapa kebahasaan cerpen? Iya, ada 3, yaitu ada majas, ungkapan, dan peribahasa. Kita ketahui terlebih dahulu di sini apa itu majas. Majas itu adalah bahasa yang mengandung makna kias yang dapat menghidupkan dan membangkitkan daya teknik atau daya tarik membaca gitu ya. Jadi ketika kita membaca, kita mengetahui apa maksud atau makna dari cerita tersebut. Kemudian selanjutnya ada ungkapan. Apa itu ungkapan? Ungkapan itu adalah gabungan kata yang maknanya sudah menyatu gitu ya, dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Kemudian selanjutnya ada peribahasa. Ada yang tahu peribahasa itu apa?
Nah, jadi peribahasa itu adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tepat atau mengandung aturan dasar dalam berperilaku gitu ya. Kemudian selanjutnya, halaman selanjutnya itu ada unsur-unsur cerpen. Pasti anak-anak sudah pada ingat gitu ya materi minggu lalu mengenai unsur-unsur cerpen. Ada tema, ada penokohan, ada alur, ada plot setting atau latar gitu ya. Dan kemudian ada sudut pandang, ada amanah, dan ada gaya pencitraan. Ya, jadi itu tadi unsur-unsur cerpen. Kemudian unsur cerpen itu juga terbagi gitu ya, ada unsur ekstrinsik cerpen gitu ya. Kalau tadi mengenai tema penokohan, alur atau plot, kemudian setting dan sebagainya itu adalah unsur intrinsik. Nah, di sini ada unsur ekstrinsik gitu ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa unsur ekstrinsik cerpen itu ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang seorang pengarang. Ada yang tahu latar belakang masyarakat itu seperti apa? Ya, coba dibaca di bukunya. Ya, pengaruh latar belakang masyarakat kepada pembuatan cerpen itu gitu ya, itu sangat berpengaruh bagi masyarakat. Kemudian pemahaman itu bisa menjadi berupa kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosialnya, dan juga kondisi keekonomian atau ekonomi masyarakat gitu ya. Nah, itu jadi latar belakang masyarakat itu berpengaruh dalam cerita tersebut. Kemudian latar belakang seorang pengarang gitu ya. Artinya di sini kita harus mengetahui latar belakang seorang pengarang itu seperti apa. Contohnya ini ya, latar belakangnya itu ada biografi pengarang, kemudian bagaimana pengarang ini bisa membuat cerita itu, terus kemudian kondisi psikologinya seperti apa, terus bagaimana aliran sebuah sastra yang dimiliki penulis tersebut, kemudian mungkin di sini dapat mempengaruhi atau enggak gitu ya, berpositif atau enggak, itu sangat penting. Jadi latar belakang masyarakat dan juga latar belakang seorang pengarang itu sangat penting dalam membuat cerita pendek. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai cerita pendek gitu ya. Jadi sudah diketahui bersama gitu ya, meneladani kehidupan dari cerita pendek itu sangat penting gitu. Akhirnya nanti anak-anak disuruh untuk membuat cerita pendek yang diberikan temanya, kemudian judulnya, tokohnya siapa saja, ada tokoh baik, tokoh jahat, dan ada figuran, kemudian latarnya seperti apa, itu sangat diperhatikan. Jadi itu tadi materi kita pada pembelajaran kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Putri disampaikan pertanyaannya. Bu, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat cerpen? Oke, jadi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cerpen itu tadi unsur-unsur cerpen gitu ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu ada tema. Yang pertama itu tentukan temanya, mau mengangkat tema mengenai apa dalam cerpen tersebut. Kemudian setelah membuat temanya, ada temanya tuh ya, kemudian lanjut ke pembuatan judul. Ingin mengangkat judul apa dalam cerita pendek tersebut gitu ya. Judul itu adalah tema dari isi cerpen tersebut. Jadi ketika nanti sudah ada temanya, silahkan untuk membuat judulnya. Kemudian judulnya sudah dapat, maka isinya itu sesuai dengan tema gitu ya. Terus kemudian diperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen itu sangat penting. Kemudian jangan lupa juga mengenai unsur-unsur cerpen yang ada latar belakang masyarakatnya, kemudian ada latar belakang seorang pengarangnya, itu perlu ditulis gitu ya. Biasanya itu ditulis di bagian akhir mengenai biografi, terus kemudian mengenai kedudukan penulisnya ini seperti apa gitu ya. Terus kemudian di sini perlu diperhatikan juga gitu ya mengenai cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek yang memiliki nilai-nilai. Artinya tadi ada nilai moral atau etika. Jadi di dalam cerita tersebut ada nilai moralnya atau tidak gitu ya. Kemudian ada nilai sosialnya, ada nilai budayanya, kemudian ada nilai estetika. Itu yang paling penting. Pembaca itu sangat memperhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh penulis itu akan
diresapi gitu ya, diterima oleh pembaca. Makanya kalau bisa diperhatikan nilai-nilai cerpennya gitu ya. Kemudian ada nilai religiusnya juga. Jadi itu akan berpengaruh bagi pembaca. Nantinya pembaca ini bisa mendapatkan pesan yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi nanti di akhir diberikan amanat gitu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain gak ada yang ingin bertanya? Ya, oke, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesuai dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk pembelajaran hari ini. Itu tugasnya dikumpul untuk minggu depan ya. Jadi tugasnya itu membuat cerpen, temanya bebas, terserah mau mengangkat tema kehidupan sehari-harinya, atau mungkin mengangkat tema kehidupan orang lain, atau mungkin mau mengangkat tema mengenai kartun, atau mungkin mau mengangkat mengenai kehidupan masyarakat gitu ya. Silahkan Ibu bebaskan untuk temanya gitu ya. Yang penting diperhatikan unsur-unsur kebahasaannya, unsur-unsur pembangun cerpen, kemudian nilai-nilai yang ada di dalam cerpen tersebut gitu ya. Akan dikumpul minggu depan dengan catatan jangan lupa untuk ditulis keterangan biografi gitu ya. Jadi biografinya itu keterangan nama, alamat, kemudian nomor telepon gitu ya. Jadi ditulis di dalam cerpennya masing-masing. Nanti dikumpul kepada ketua kelas dan ketua kelas memberikan kepada Ibu ya gitu. Oke, baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpul untuk pertemuan minggu depan, dan kemudian jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.